Assalamualaikum friends, welcome back to Dunia Dian Channel. So, seperti yang kalian udah lihat di judulnya, kali ini aku bakal sharing pengalaman dari seseorang keluarga terdekat aku juga ya, yang dia itu jadi penyintas COVID. Jadi kayak dia itu dari keluarga kita, syukurnya baru cuman dia doang yang positif COVID. Nah, jadi kita mau tanya-tanya gimana dia pas jadi dinyatakan positif gitu. Dia adalah Safira Anissa. Hai. Jadi gimana Fir, ceritain dulu dong awal mulanya sampai akhirnya bisa dinyatakan positif COVID gitu. Oh, jadi awalnya itu kan pertama balik dari Banda Aceh ke sini masih negatif karena kan ada tesnya. Ada tes swab, ya benar. Nah, itu Terus? tanggal 1 Mei dan tiba di sini kan itu waktu bukber ya. Iya, kebanyakan bukber. Terus pertama waktu 1 Mei itu balik ke sini negatif dan lagi puasa, jadi banyak undangan bukber dari SMP, SMA, temen geng, temen main. Dan Vira gitu. Jadi bisa dikatakan kayak lumayan sering lah ya keluar Tapi malam. prokes kan harusnya, pakai masker, bawa hand sanitizer. Benar, terus pulang rumah juga langsung mandi gitu. Gitu. Terus emang nerapin prokes banget kayak gitu kan. Cuman ya hampir bisa dikatakan hampir setiap malam itu keluar gitu. Dari mulai tanggal 3. Pokoknya dari mulai nyampe di Duri sampai mau lebaran ya. Setiap hari bisa dikatakan kayak seminggu apa 2 minggu sebelum dinyatakan positif keluar terusnya itu seminggu ya? Seminggu. Jadi seminggu sebelum dinyatakan positif kayak Vira tuh tiap hari keluar gitu. Oke, terus jadi terus habis itu kebetulan kan lagi hujan tuh, musim hujan. Nah, jadi kan malam-malam itu musim hujan, lagi naik motor juga, jadi kan kehujanan. Nah, terus sakit kepala, besoknya demam. Langsung demam. Nah, besoknya demam kan, cuman itu kayaknya ini karena hujan sih gitu, karena kecapean. Nggak nyangka juga bakal COVID gitu kan, karena yang taatin prokes juga gitu. Jadi terus habis itu minum paracetamol, dan itu ternyata sakitnya agak ada 3 hari lah gitu. 3 harian. Waktu itu sama Kak Nisa, tapi itu cuman demam doang ya? Nggak demam, pusing, sama kalau bangun tidur itu kerongkongan kering. Tapi nggak batuk, terus nggak batuk, nggak ada batuk, nggak ada bersin, nggak ada. Tapi demamnya kayak lumayan. Emang demam ya, sampai kayak capek banget kayak gitu. Nah, habis itu udah baru berhenti kan, itu 3 hari sebelum Lebaran tanggal 10 Mei. Nah, setelah itu setelah minum obat baru deh agak mendingan. Terus agak mendingan yang besoknya mau Lebaran kayak emang udah fit, kayak ngerasa fit banget kayak gitu. Ya udah, terus yang kayak ini nggak kenapa-napa gitu. Cuman udah ada pikiran kayaknya positif nggak ya gitu. Cuman kayak kehilangan rasa belum itu nggak ada belum gitu. Sama sekali. Oke, jadi terus pas yang malam yang kita ketemu itu kan Vira, terus kita makan bareng, terus Vira bilang ini kok nggak ada rasanya ya kan. Nah, terus langsung kan kita bilang Vira jangan-jangan kan gitu. Iya, nah itu pertama Vira panik kan. Nah, kakak tahu nggak yang mama bilang coba nih minyak kayu putih sebenarnya, terus Vira bilang ada kok baunya. Sebenarnya itu nggak ada bau sama sekali. Kayak emang nggak ada atau samar-samar gitu? Sama sekali nggak ada baunya. Oh, jadi kamu sempet yang kayak denial gitu ya, kayak enggak gitu ya. Ini enggak sih, ini kayaknya enggak. Cuman waktu dikasih minyak kayu putih sama mama kemarin tuh yang kayak Vira cium, emang nggak ada rasa bau sama sekali, itu nggak ada kayak gitu kan. Terus habis itu minum ini kan, disuruh minum fresh tea yang cool. Nah, itu baru ada rasanya dingin-dingin gas gitu. Nah, barulah kayak yang tenangin diri. Cuman waktu yang masih takut tuh buat ngasih tahu Vira nggak ada. Soalnya kakak juga ada Lula dan Sani di rumah itu, dan ada Kaulika lagi jadi ya udah, makanya Vira nggak mau ngomong kalau misalnya emang ini nggak ada bau minyak kayu putih sama sekali gitu. Tapi akhirnya setelah pulang dari situ, Vira langsung bawa motor kan pulang. Terus Vira ngomong sama Kak Ifra, Kak semprot Vira disinfektan ya, kayak itu. Vira udah nggak bisa nyium sama bau apa-apa. Terus Vira nangis. Nah, itu tuh kan sadarnya setelah kita semua bilang kan. Kayak awalnya kamu nggak sadar Vira janjian kamu, tapi setelah kita yang bilang Vira janjian jadi Vira kayak yang
mikirin kayak gitu Iya, ya, kayaknya aku COVID deh, kayaknya COVID deh, soalnya ini Terus emang setelah malam yang kita ketemu itu langsung Vira di Isolasi. mandiri ya. Jadi isolasi mandirinya berapa lama? Nah, jadi waktu itu kan hari Sabtu ya, Sabtu sore, itu kan habis dari malam minggu lah, itu udah isolasi. Hari seminggu kemudian baru tes, gitu. Oh, itu udah positif Nah, hasilnya. pas tes, Swabnya swab anti PCR. langsung PCR. Terus? Tapi di antibody negatif. Oh, jadi swabnya antibody dulu tapi negatif, tapi setelah di PCR baru positif. Nah, itu langsung ke RSUD yang minta obat ya? Iya, Nah, langsung dikasih obat, obat-obatan. semuanya banyak banget obatnya. Iya, itu ada sih. Kayak di grup ada di share obat-obatan Vira waktu kena COVID tuh kayak ya, jadi tapi setelah dinyatakan positif itu ada lagi nggak ininya? Maksudnya sesak kah? Nah, jadi karena sebenarnya waktu udah langsung kepikir nih, ini positif gitu. Aku positif. Langsung deh muncul semua gejala, karena kan sebenarnya penyakit imun tuh kan yang sugesti diri kita sendiri kan. Benar. Makin Jadi kita sebenarnya awalnya sebelum di swab PCR itu masih yang hilang rasa aja Iya, gitu. hilang rasa, belum ada batuk, Terus begitu PCR-nya keluar dan hasilnya positif baru kayak yang sesak gitu. Nah, terus juga kayak yang ibu bilang, makanya kemarin jangan keluar kan, soalnya ibu dulu bilang juga Ya, nggak usah keluar kayak gitu. Cuman karena banyak undangan ya sister. Ya, terus Jadi ya udah. Jadi setelah dinyatakan positif dari PCR itu baru tuh sesak. Sesaknya tuh yang gimana? Sesaknya tuh yang emang kalau bangun pagi tuh kayak sampai kayak gitu loh, kayak yang narik nafas Dan panjang itu banget. berlangsung berapa lama? Waktu itu 3 harian, nah, habis itu kan baru minum obat ya. Nah, jadi obatnya itu banyak banget. Obat virus itu ada 3 obat virus, vitamin itu ada vitamin D, vitamin C, zinc apa segala macam. Baru obat yang kayak misalnya obat lambung, obat untuk ginjal gitu. Oh, itu dikasih juga. Karena kan banyak konsumsi obat, Kak. Jadi kan kalau banyak konsumsi obat kan reaksinya bahaya juga kan. gitu. Jadi Jadi dikasih obat-obat lainnya gitu. total ada konsumsi berapa obat selama positif COVID? Ada 10 dari 10 macam. Dari rumah sakitnya ada 10 obat. Terus yang makannya berapa kali sehari? 3 kali sehari. Selama berapa lama? 2 minggu. Oh, 2 minggu. Jadi obatnya memang dikasih untuk 2 minggu gitu ya? Ada yang 7 hari. Oh, ada yang 7 hari. Jadi setelah itu di swab lagi nggak? Di swab lagi. Baru hasilnya negatif. Positif. Masih positif? Masih positif. Oh my god. Berarti 2 kali swab. Masih positif. Yang swab kedua apa? Antibody atau PCR lagi? Berarti 2 kali PCR kamu? Cuman kan corona ini dia sebenarnya virusnya itu akan mati dalam waktu 14 hari ya, 2 minggu. Tapi Vira tetap pakai masker kan, double tuh Vira pakai masker. Emang double pakai masker, nggak buka-buka sama tapi sekali. Tapi itu udah PCR yang kedua dan udah hasilnya PCR masih positif. Tapi itu udah 3 hari tes. 3 hari tes. Oh, baru keluar. Positif, baru keluar gitu. Emang ya udah keluar aja lah, nggak apa-apa, daripada kan bisa dikatakan Vira sebulan di isolasi. Oh, jadi sebulan namanya isolasi mandiri ya. Tapi dalam waktu sebulan itu yang makan obatnya cuma 2 minggu kan? Enggak, sampai sekarang masih minum vitamin, tapi obatnya udah habis. Obat virusnya udah habis. Gitu. Tapi sekarang udah meningkat banget. udah nggak ada udah nggak ada ini ya. Jadi udah bisa dinyatakan negatif gitu ya. Gimana reaksi teman-teman terdekat kamu ketika kamu positif? Kalau misalnya reaksi teman-teman, pertama itu Vira ngasih ke orang yang tahu terdekat. Jadi waktu itu Vira lagi sama teman Vira, emang yang kemana setiap keluar itu selalu sama dia. Nah, jadi Vira kabarin dia gitu, aku positif loh, aku bilang gitu kan. Pertama Vira duga aja, itu belum swab PCR-nya. Aku positif loh, terus dia kayak marah gitu. Nggak usah deh ngomong-ngomong kayak gitu kan. Dia udah bahagia aja, nggak usah distresin gitu. Pas hasilnya keluar, baru Vira bilang aku positif loh. Ya udah, aku nggak ada kenapa-napa kok, katanya gitu. Jadi dia masih baik-baik aja sampai sekarang. Gitu ya. Terus baru deh ngasih kabar ke kampus, karena kan ada isu mau offline lagi. Nah, jadi ya udah. Jadi buat laporan lah gitu ya kalau kita lagi terinfeksi gitu. Terus selama di isolasi mandiri ngapain aja? Rutinitasnya deh selama jadi penyintas. Jadi bangun pagi enggak juga ya? Bangun ya. Kirain bangun pagi, mandi, itu tuh emang kayak habis subuh baru mandi, berjemur itu berjemur pasti jam 8. Cuman kan Vira lagi kuliah online. Nah, jadi ada waktu itu seminggu nggak ada berjemur. Jadi yang kayak baru deh dibilang berjemur aja gitu. Jadi baru bawa laptop ke atas. Jadi yang Vira ngerasa bener-bener survive banget tuh di hari-hari berapa hari gitu? Kayak bener-bener yang aduh sesak banget, terus nggak ada penciuman, itu kira-kira berapa hari? Seminggu.
1 minggu awal berarti. Sabtu minggu awal yang waktu awal setelah dinyatakan positif dari PCR kan. Karena tapi sebelum stres. itu enggak kan? Enggak. Oh, jadi ada juga ngaruhnya di situ mungkin sangat ya. berpengaruh dengan stres Kak. Sangat Vira ngerasain itu soalnya waktu itu Vira sempat down di mana-mana, emang down kayak orang kan lagi sibuk ya keluarga juga, jadi kayak emang Vira sendiri di rumah, terus kira kayak yang ya Allah diisolasi gitu ya. Vira sendiri di rumah, orang semua pergi sampai malam apa segala, Vira kayak yang ya Allah aku sendirian apa segala macam gitu. Terus temen ada yang lagi sibuk semua juga takut ngehubungin teman, pokoknya nggak ada support system juga saat itu yang kayak jadi memang benar-benar sendiri stres, dan itu berlangsung selama seminggu pertama ya. Tapi yang down cuma 2 hari aja. Paling down tuh 2 hari, cuman sesak-sesak tuh seminggu. Oh, sesak-sesaknya masih seminggu, tapi yang kayak down banget gitu sampai emang nangis-nangis tuh 2 hari. Karena emang kayak sendiri aja gitu. Kenapa kamu nggak expect kalau kamu bakal kena? Karena kan harusnya kita, maksudnya ini kan lagi pandemi ya, terus kita masih keluar seprokes apapun harusnya kita udah siap dong kalau once kita kena. Harusnya kan kayak ya misalnya ya gimana gitu ya nggak sih? Kak, sebenarnya Vira corona jalur takabur sih. Ada jalur baru ya, corona jalur takabur. Karena Vira percaya corona, pasti. Karena Vira anak kesehatan juga, pasti corona itu ada. Cuman Vira yang kayaknya nggak mungkin deh kena ke aku gitu. Kayak mau Anda ya. Kayaknya nggak mau, soalnya Vira nggak ngejalanin prokes itu sangat-sangat ngejalanin. Misalnya Vira nih keluar, Vira pakai ini, temen Vira nggak ada yang pakai masker. Vira pakai masker, kalau ngomong tuh pakai masker kayak gitu. Iya. Teman Vira tuh nggak ada yang pakai masker. Jadi ibaratnya kalau masalah kepatuhan terhadap prokes kita tuh udah oke gitu ya. Jadi Vira ngerasa kayak nggak mungkin deh kena ke aku iya, gitu. tapi ternyata kena juga gitu ya. Nah itu nggak bisa juga ya teman-teman. Jadi kayak walaupun maksudnya gini, kita harus udah tahu ketika kita udah dalam masa kayak gini masih keluar-keluar dan lain-lain, walaupun kita udah prokes pun ya, kemungkinan itu masih tetap ada aja gitu. Kecuali kita memang 100% nggak kemana-mana gitu dan bisa di rumah aja. Itu mungkin ya pasti penularannya akan kecil ya. Tapi kalau kayak gini kan apalagi kayak di kasusnya Vira tuh yang tiap hari keluar malam terus ketemu banyak orang, meskipun dia sendiri juga udah sangat prokes karena dia anak kesehatan dan dia ngerti gitu ya, tapi tetap aja kena gitu. Vira lebih berhati-hati aja sih lagi sekarang. Oh gitu. Emang yang kayak benar-benar kan setelah corona udah selesai ini kan Vira nih main nih keluar-keluar dan teman-teman udah tahu, oh udah negatif ya Vira, iya gitu Bang. Yuk main apa segala, Vira kayak yang enggak dulu deh gitu. Oh lebih membatasi mana-mana untuk dan ketemu sama orang dan juga lebih hidup sehat aja sih. Tapi setidaknya sekarang berarti kamu sampai detik ini masih mengkonsumsi vitamin. Habatus sauda masih, vitamin C itu masih, madu masih sampai detik ini masih. Jadi sebenarnya kita nggak tahu juga ya kondisi imun kita tuh dropnya di masa kapan gitu. Bener. Mungkin waktu itu karena emang cuaca juga lagi nggak oke ya Fir, jadi banget. Pas lagi kayak gitu akhirnya ya jadi nah, untuk makan dan lain-lain itu gimana? Jadi sebelum dinyatakan positif Vira itu makannya masih diantar pakai piring sama ibu di depan kamar gitu ya. Sedih. Diketok tuh pintunya pagi, siang sama malam makan gitu kan. Nah, terus tapi waktu udah dinyatakan positif terus makannya itu udah digantiin tempatnya jadi pakai styrofoam, jadi nggak ada dicuci-cuci lagi, langsung buang ke sampah. Perlengkapan pribadi lainnya kayak baju. Nah kalau untuk baju Vira asingin, terus kalau misalnya untuk pakaian dalam Vira dikasihin detol dulu pokoknya kalau sebelum nyuci. Tapi ini kamar disinfektan nggak setelah dinyatakan negatif? Nah jadi di kamar itu yang sebelum positif tuh Vira yang di bawah Kak. Nah di kamar dulu. Terus pas udah dinyatain Vira pindah ke kamar gosok di atas yang di ujung. Tapi yang di bawah tuh disinfektan kan? Disinfektan semua dan nggak ada yang tempatin lagi kayak gitu. Maksudnya jangan dulu dipakai gitu. Terus kamar atas itu semuanya dikeluarin barang-barangnya. Itu kan banyak banget tuh dikeluarin barang-barangnya. Emang cuman ada kasur sama meja untuk makan gitu. Kayak yang emang sendiri dan sedih banget. Gitu. Tapi ada AC kan? Ada AC. Gitu. Pokoknya emang tapi emang Vira selalu setiap malam itu harus disinfektan kasur dulu. Oh jadi pokoknya selalu disinfektan selama isolasi mandiri ya. Pokoknya hidup bersih deh yang mandi itu 3 kali sehari. Bener-bener yang kayak mandi aja kayak gitu. 3 hal sih yang harus diantisipasi biar nggak kena. Masker, ya harus 3M ya. Jadi 3M-nya bener-bener harus kita terapin. Pakai masker, itu menjaga jarak. Hand sanitizer tuh kayaknya udah jadi benda wajib nggak sih, selain lipstick yang harus ada di tas ya? Selain HP dan
charger gitu. Hand sanitizer wajib. Jadi kalau pergi-pergi kayak nggak bawa hand sanitizer tuh rasanya kayak hampa, emang kayak yang jadi kayak ada itu yang ya. kurang gitu. Jadi kayak bener-bener prokesnya kita jalanin aja, kita masih bisa kena ya. Apalagi kita nggak jalanin prokes sama sekali. Tapi emang harus meminimalisir untuk keluar dan bertemu dengan orang-orang yang belum kita kenal, apalagi kita nggak tahu soalnya dia dari mana. Iya bener-bener sih. Kebetulan kan kemarin itu juga pada baru balik kan karena mau lebaran, dari mana-mana. Oke deh Vira, terima kasih banyak udah mau juga, Kak. mampir di channel Kak Di dan sharing tentang pengalamannya ya. Menjadi penyintas. Karena di keluarga kita alhamdulillahnya baru cuman Vira baru cuman Vira yang jadi penyintas COVID yang gitu. Jadi alhamdulillahnya kita semua itu masih aman, masih aman gitu. Jadi baru dia doang yang ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat sudah nonton. Terima kasih juga buat Vira. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Don't forget to keep talking, sharing and inspiring. Bye bye.